Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan beranggotakan saya sendiri Nina Selvizia SPD, Hairun Nisa SPD, Muhammad Faisal Salihin SPD, Inayatul Huda SE, dan Muhammad Hanafi SPD. Dari Angkatan 24, Kelompok 4, Sub Kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan menampilkan biografi tokoh milenial nasional inspiratif, yaitu Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Selamat menyaksikan. Latar belakang keluarga. Pria yang bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini lahir di Rumbai, Pekanbaru Riau, pada tanggal 28 Juni 1969. Dia merupakan anak dari Razif Halik Uno dan Min R. Uno, ayahnya berasal dari Gorontalo. Ayah Sandiaga pada awalnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan Caltex di Riau. Setelah tidak bekerja lagi, ayah Sandiaga kemudian memboyong keluarganya ke Jakarta pada tahun 1970-an. Sandiaga Uno menikah dengan Nur Asia. Mereka sudah berkenalan sejak di bangku sekolah SMP dan menjalin hubungan hingga ke bangku kuliah dan kemudian menikah. Dari pernikahannya ini, Sandiaga dikaruniai 3 orang anak yang bernama Sulaiman Saladdin Uno, Anisha Atira Uno, serta Amira Atifa Uno. Pendidikan. Sandiaga Uno memulai pendidikannya di SD PKSD, kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan, dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Katolik. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, di Amerika. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di Bank Summa milik William Suryajaya. Karena kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan, setahun kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University di Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna 4.00 yang merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Karir Bapak Sandiaga Uno. Beliau pernah bekerja sebagai karyawan Bank Summa, manajer Sea Power Investment Ltd, pindah ke MP Holding Ltd, Executive Vice President NTI Research Ltd, mendirikan PT Recapital Advisors, Ketua Umum HIPMI, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penghargaan Bapak Sandiaga Uno. Entrepreneur of the Year tahun 2008, Asia 21 Young Leaders Initiative, 122 orang terkaya di Indonesia tahun 2007, 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2013, Distinguished Research Professor in Residence 2016. Karir politik. Sandiaga Uno dikenal sebagai seorang pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan serta termasuk dalam daftar orang terkaya Indonesia. Namun, ia juga memilih terjun ke dunia politik sama seperti beberapa pengusaha lainnya. Namanya ramai menjadi perbincangan masyarakat di Jakarta ketika ia memilih terjun ke dunia politik dan maju sebagai kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra bersama dengan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil unggul dari saingannya, yaitu Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Pada Agustus 2018, nama Sandiaga Uno dipilih sebagai calon wakil presiden 2019 oleh Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Penunjukan Sandiaga sebagai calon wakil presiden ini membuat ia harus melepas jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian ia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai 2024, menggantikan Wisnu Tama yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2020. Komitmen aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penerapan fungsi ASN yang kami peroleh dari Bapak
Salahuddin Sandiaga Uno yang pertama rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Seperti yang kita ketahui, Bapak Sandiaga Uno merupakan seorang pengusaha yang sukses dan masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Namun, ketika Presiden Jokowi menunjuk beliau sebagai Menteri di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, beliau dengan senang hati mengampu jabatan tersebut. Sikap ini tentunya juga harus dimiliki seorang ASN yang mana harus siap ketika dibutuhkan untuk mengampu suatu jabatan demi kepentingan bangsa. Yang kedua, menghormati hasil musyawarah dan menerima dengan sepenuh hati. Pada saat pemilihan presiden tahun 2019, Bapak Sandiaga Uno merupakan calon wakil presiden yang berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto dan bersaing dengan pasangan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Dalam pemilihan presiden ini, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengalami kekalahan dan akhirnya menghormati hasil Pilpres tersebut. ASN juga harus memiliki sikap ini, di mana dalam setiap pengambilan keputusan dalam setiap musyawarah, seorang ASN harus menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan keputusan kita secara pribadi. Sikap lain dari Bapak Sandiaga Uno yang bisa dijadikan sebagai contoh atau teladan yaitu suka menolong bagi yang membutuhkan. Ini dapat terlihat dari tindakan beliau di mana Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas telah menerima seluruh gaji Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Ini merupakan komitmen dan kepedulian Sandiaga untuk menyerahkan seluruh gajinya sebagai menteri kepada para mustahik yang memerlukan bantuan di Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu melakukan kegiatan sosial untuk membantu sesama. Pada bulan Januari 2021 yang lalu, Bapak Sandiaga Uno melakukan salah satu aksi sosial, yaitu mendonorkan plasma konvalesen untuk pasien COVID-19. Beliau sendiri sempat dinyatakan positif terinfeksi virus corona, namun berhasil sembuh. Tindakan yang dicontohkan beliau ini merupakan salah satu sikap yang bisa ditiru oleh ASN dalam kepedulian terhadap sesama dengan melakukan atau ikut berpartisipasi dalam aksi sosial. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.